Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan ini adalah partai yang sangat-sangat menarik teman-teman. Saksikan dari awal sampai akhir, kita akan membahas secara menarik sehingga kita dapat paham bersama dengan baik bagaimana berjalannya partai ini. Tentunya antara Grandmaster Nederland Anies Giri menghadapi Grandmaster Rusia Daniil Dubov. Bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Grandmaster Anies Giri Putih memulangkah dengan kuda ke F3. Ia memilih pembukaan rete di mana pembukaan ini cukup mudah direposisi ke depan menjadi pembukaan yang lain. Berlanjut D5 dibalas, maka pion ke G3 mempersiapkan fianchetto. G6 begitupun dengan Daniil Dubov, gajah ke G2, gajah ke G7, D4, kuda ke F6. Sehingga di papan kita melihat teman-teman variasi simetris. Dilanjutkan dengan C4, lalu C6, pion memukul pion memukul kembali, kuda ke C3, lalu rokade, dilanjutkan langsung kuda ke E5, menempatkan kuda di sentral. Tentu kita mengetahui bahwa Daniil Dubov merupakan pemain yang cukup kreatif sehingga ia mengambil langkah inisiatif dengan kuda ke E4. Kita lihat teman-teman, ia mengorbankan pion dan Anies Giri menyepakati kuda memukul kuda, pion menerima, lalu gajah memukul pion. Berlanjut dengan kuda ke C6 saat ini lagi-lagi menawarkan kuda, di mana kuda memukul kuda tentunya punya konsekuensi juga membuka gajah saat ini 2 kali ke depan mengancam pion. Pion menerima, walaupun terlihat pion ini lagi-lagi dikorbankan teman-teman, tetapi gajah ke E3 dipilih mensupport pion sentral. Apa yang terjadi jika saat ini Anies Giri langsung menerima pion? Di sini benteng ke B8 tentunya. Pion ke E3 saat ini mensupport pion, masalahnya menteri ke B6. Inilah teman-teman, di mana ke depan tempo mengancam gajah, mengaktifkan benteng ke depan. Gajah mundur, maka gajah terlebih dahulu aktif mencegah rokade teman-teman, lalu ke depan mengaktifkan benteng. Sangat-sangat menarik tentunya, dan kita dapat melihat bagaimana Daniil Dubov lebih mementingkan pengembangan perwira daripada keunggulan materi, sehingga ia tidak segan-segan mengorbankan beberapa pion atau bahkan beberapa perwira. Kita kembali teman-teman, di dalam posisi ini dipilih Anies Giri dengan gajah ke E3, maka berlanjut gajah ke H3 saat ini lagi-lagi juga mencegah rokade ke depan. Pion ke F3 melakukan rokade secara manual. Daniil Dubov melanjutkan benteng ke B8 mengancam pion, tentu B3, benteng ke B4 saat ini 3 kali mengancam pion, lalu raja ke F2 teman-teman. Tetapi sebelumnya di dalam pos ini, komputer menunjukkan bahwa menteri ke D2 salah satu opsi. Tempo mengancam benteng juga tetap membuat benteng menambah support terhadap pion sentral. Semisal dengan menteri ke B6, maka benteng ke D1 memang masih sangat komplikatif ke depan. Di dalam posisi ini langsung dipilih pengamanan raja ke F2, maka berlanjut F5. Inilah teman-teman bagaimana Daniil Dubov bermain. Tentunya diterima saat ini pengorbanan pion, maka lagi-lagi percaya atau tidak langkah menarik dimainkan Daniil Dubov. F4 teman-teman, ia mengorbankan pionnya. Tentu pion memukul pion karena tidak mungkin gajah ya, karena apabila gajah tentu menerima, masalahnya gajah memukul pion skak, waktu yang sama mengancam benteng. Untuk itulah teman-teman, dibuat pion menerima. Apakah Anda tahu apa yang dimainkan Daniil Dubov selanjutnya? Tentu dengan E5 teman-teman, lagi-lagi ia memberikan pionnya teman-teman. Pion D memukul pion E saat ini, maka menteri ke H4 skak. Kita melihat bagaimana ia mengorbankan pion demi pergerakan perwiranya untuk bebas ke depan untuk menyerang. Anies Giri merespon tentunya dengan raja ke G1, maka Anda pause video ini teman-teman, apa langkah brilian yang dimainkan oleh hitam untuk tetap dapat menyerang di dalam posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan langkah itu ialah dengan benteng memukul pion. Ia bahkan mengorbankan benteng menukarkan kualitas supaya ke depan dapat menteri untuk tetap mengetek teman-teman. Tentunya gajah menerima benteng, maka menteri memukul gajah saat ini. Apa yang harus dilakukan? Di sini menteri ke D5 skak. Sebelumnya teman-teman, di dalam posisi ini untuk tetap sebanding bahwa menteri ke C1 adalah opsi. Kita akan melihat mengapa ini sangat penting, di mana juga selain mencegah ancaman skak, juga ke depan teman-teman mengontrol petak penting C5. Semisal tentunya menteri memukul pion saat ini, kita lihat teman-teman, maka raja dapat ke F2 dan tidak ada ke depan melakukan skak, waktu yang sama mengancam gajah.
Oke teman-teman, namun di dalam posisi ini, Anies Giri memilih Menteri ke-5 SKAK cukup make sense, di mana melakukan SKAK juga mensentralisasi menteri. Dilakukan dengan Raja ke-8, maka Menteri ke-4 saat ini menawarkan pertukaran menteri. Tentunya beberapa pion sudah dikorbankan tidak mungkin diterima, sehingga Menteri ke-5 SKAK. Raja ke-2, benteng ke-4 mengancam menteri. Menteri ke-5, maka Menteri ke-4 SKAK teman-teman. Kemana Raja melangkah di sini ke E3 tentunya. Karena apabila dicoba melangkah ke G1 teman-teman, masalahnya gajah ke H6 dan ini sangat baik teman-teman. Percaya atau tidak di sini putih pasti resign karena skakmat beberapa langkah. Apa yang harus dilakukan? Kita lihat tidak ada bisa melakukan skak dari putih karena dikontrol juga tentunya. E6 misalkan untuk promosi ke depan, langkah benteng ke G4 skak. Pion menerima membawa gajah ke E3, ini pun skakmat dengan sepasang gajah. Sangat-sangat menarik. Untuk itulah kita kembali teman-teman di dalam posisi seperti ini, Raja ke E3, maka benteng kembali tentunya ke F8, di mana ke depan membuka akses bagi menteri, sehingga tentunya menawarkan menteri dengan menteri ke D4 adalah opsi, di sini menteri ke C5 dimainkan. Maka menteri ke F4 skak, Raja ke F2 dilakukan sebentar langkah repetition teman-teman untuk mengambil increment dan saat ini menteri ke G5 skak. Raja ke D3 saat ini. Mengapa bang? Tidak dicoba dengan mundur. Masalahnya apabila mundur sama saja menteri ke G2 skak. Raja ke E3 maka ada gajah ke H6 skak. Raja ke D3 gajah ke F5 skak. Bahkan tentunya dengan gajah menutup pun tetap benteng ke 8 skak. Raja tentunya harus ke file C, ke C3 maka menteri akan tumbang teman-teman. Sangat-sangat menarik bagaimana kombinasi Daniel Dubov dan juga tentunya membuat partai ini menjadi menghibur. Kita kembali teman-teman di dalam posisi seperti ini. Raja ke D3 maka tetap benteng ke 8 skak. Raja ke C4, gajah ke 6 skak. Dan apabila tentunya salah melangkah semisal Raja ke C3, masalahnya menteri ke D2, ini pun langsung skakmat. Tentunya ke B5, maka gajah ke F8 mengancam menteri. Menteri ke C3, maka benteng ke B8 skak. Raja ke A4, menteri ke E7 ancaman skakmat. Sehingga pion ke A3, dan lagi-lagi langkah terbaik, gajah memukul pion teman-teman. Dan ini skak. Kita lihat. Tentunya wajib diterima karena apabila Raja melangkah, masalahnya 2 langkah skakmat menteri ke C7 skak, Raja berpindah ke A6 menteri ke B6 skakmat. Oke teman-teman, untuk itulah kita kembali di dalam posisi tentunya menteri menerima, pertukaran terjadi, Raja menerima benteng dan setelah menteri ke E6 skak, di sini juga bahwa Anies Giri menyerah karena apa jelas di sini juga gajah akan tumbang. Sangat-sangat menarik teman-teman, bagaimana langkah-langkah kombinasi yang coba diciptakan oleh Daniel Dubov. Luar biasa dan sangat menghibur. Berikut adalah tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa Grandmaster Anies Giri memiliki tingkat akurasi 83,2% dan Grandmaster Daniel Dubov 88,2%. Baiklah teman-teman, demikianlah ulasan catur hari ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share. Apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.